Mungkin sambil nunggu kita tonton videonya satu kali lagi ya, Pak. Ya, oke. Action. Are we holding up?
I'm doing the press conference. No, we already debated and rejected that idea. You're not thinking clearly, understand. I won't give them their names. Get it the fuck out of your mind. She is my one remaining daughter. And Maddie and I had our issues, but I cannot be the father I saw in that man. Yeah. Not anymore. She wanted to show that video to the world because you're so fucking what? So she can hurt you very badly. Well, I have to do something. I am her father. I have some. Okay? They have a need. They're motivated to close this door. If we could stall the kidnapping. One kidnap. And send the video. To you. No, that's my daughter. It's the guy who did it. I thought we took care of him. Apparently, my team got it wrong. They neutralized his brother. How does that happen? And the same team that's going in to save. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi para peserta dan partisipan roundtable discussion pada hari ini. Selamat datang, marhabani Ramadan, selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan selamat memperingati Jumat Agung bagi yang merayakan. Mungkin saya mohon izin perkenalkan diri, saya dengan Mutia, medical dari PT Anamed Sejahtera Pharma. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk diskusi pada hari ini tentang inhalasi sedasi. Jadi dengan judul Inhalation Sedation When and How, Sharing Experiences at Daily Practice, yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, Dr. Vera Irawani, SPAN KIC. Beliau sudah menggunakan sedasi inhalasi di ICU di Indonesia, dan sudah beberapa kasus yang beliau coba juga untuk pasiennya. Dan mungkin kita langsung saja untuk bacakan, saya izin untuk bacakan rules-nya. Mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk para partisipan. Peserta diperkenalkan untuk menyalakan kamera saat sesi berlangsung. Kemudian pada saat diskusi, peserta diperkenankan pada saat materi berlangsung, peserta diperkenankan mematikan mikrofon dan juga dapat diaktifkan kembali pada saat diskusi berlangsung. Untuk mekanisme diskusi dan tanya jawabnya, partisipan dipersilahkan bertanya melalui kolom chat atau melalui video langsung dan akan dijawab oleh narasumber. Mungkin nanti kita akan sediakan 3 pertanyaan pertama yang akan mau bertanya. Kita tampung 3 dulu, kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan jika memang waktunya memungkinkan. Partisipan juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat WhatsApp dan akan dilemparkan ke forum untuk dijawab oleh narasumber, dan diskusi diharapkan berjalan dengan interaktif. Oke, untuk agendanya saya izin bacakan. Jadi nanti akan spend sekitar 1 jam untuk keseluruhan acara. Nanti pada sesi pertama akan dibawakan juga materi oleh Dr. Vera dan juga berikut sharing experience-nya beliau dengan menggunakan inhalasi sedasi dengan judul Inhalation Sedation in ICU, When and How, Sharing Experiences at Daily Practice. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan akan ditutup dengan closing statement oleh Dr. Vera Irawani, dan akan ditutup setelah diskusinya selesai. Nanti semisal ada pertanyaan yang belum terjawab pada saat diskusi berlangsung atau pada saat acaranya sudah selesai, bisa juga ditanyakan melalui WhatsApp atau nanti email ke email kita. Nanti akan di-share juga untuk email dan juga nomor WhatsApp-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan juga profil narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Vera Irawani, spesialis anestesi KIC. Beliau sudah
menjalani pendidikan sebagai anesthesiologist dan konsultan intensive care di Fakultas Kedokteran UI, dan juga recently beliau telah melewati pendidikan doktoral bidang ilmu kedokteran di FKUI juga. Dan saat ini beliau aktif sebagai dokter spesialis anestesiologi dan konsultan intensive care di RSUP Fatmawati, Brawijaya Antasari, dan Brawijaya Saharjo, dan juga sebagai kepala ICU di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Dan beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Etik Penelitian di RSUP Fatmawati. Kepadanya dipersilakan untuk Dr. Vera, tempat dan waktunya dipersilakan. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya kedengeran? Dengeran, Sudah. Dok, jelas. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman sejawat sekalian yang sudah menyempatkan waktu dalam liburan ini untuk bergabung bersama-sama untuk berdiskusi. Terima kasih juga kepada PT Anamed, Pak Amson, dan Pak Bayu, Mbak Muti, Wentin, dan semua yang sudah mensupport acara ini, dan juga Mbak Muti khususnya yang sudah mensupport saya untuk membukukan data, karena kebetulan memang dadakan ya sebenarnya ini acaranya. Jadi mungkin izinkan saya menyampaikan, mudah-mudahan sih cukup optimal bisa sharing dan ada hal yang bermanfaat yang bisa didapat dari kegiatan kita pagi ini. Mudah-mudahan semua masih semangat dan sehat. Kita akan sharing dan diskusi tentang inhalasi sedasi, atau ada juga yang menggunakan istilah volatile sedation. Jadi penggunaan anestesi inhalasi, zat anestetik inhalasi yang biasa dipakai di kamar operasi, sekarang kita pindahkan ke ICU ya. Jadi sebenarnya device ini sudah pernah masuk sini ya Mbak Muti ya. Jadi sudah pernah masuk Indonesia, katanya diperkenalkan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, tetapi hilang, tidak terlalu populer. Mengapa? Nah, itu yang mungkin kita nanti sama-sama sharing, kenapa sih alat ini tidak banyak digunakan. Mungkin teman-teman perlu lebih banyak evidence, lalu bagaimana sih pengalaman, sharing pengalaman, sehingga mungkin bisa lebih pede, lebih yakin untuk bisa menggunakan alat ini di ICU, melihat kegunaannya. Nah, alat ini memang menjadi lebih mengemuka setelah kejadian pandemi di dunia, di mana kita tahu bahwa kondisi ketersediaan obat, alat itu sangat terbatas. Sementara kita tahu pasien-pasien dengan COVID yang ARDS itu sulit sekali untuk dilakukan sedasi, sulit, mereka tuh gelisah, agitasi karena sesak ya, hipoksemia, sesak, sehingga membuat mereka butuh obat-obat sedasi yang lebih besar dosisnya, kadang-kadang harus pakai lebih dari satu agent untuk bisa melakukan sedasi. Nah, sementara ketersediaan alat obat-obatan saat itu terbatas. Nah, dan di lain sisi anestesi berhenti kan membius ya. Jadi obat-obat anestetik yang bisa dipakai untuk sedasi ini akhirnya mulai masif digunakan di ICU. Dan penelitian itu mulai menjadi banyak, dan ternyata banyak sekali manfaat dari anesthetic agent inhalasi ini yang bisa kita manfaatkan untuk pasien-pasien ICU. Oke, sebentar saya coba sharing sebentar ya. Mana ini? Bentar, Mas, slide saya. Oke, bentar.
Apakah terlihat? Iya dok, kelihatan jelas. Oke, terima kasih. Jadi, sorry agak lama. Jadi ini adalah diskusi tentang inhalasi sedasi atau volatile sedation in ICU. Sebelum kita menggunakan pasti timbul pertanyaan 6W dan 1H ya. When, why, how, where, who ya, and how gitu kita menggunakan sedasi ini. Tapi mungkin beberapa pertanyaan itu sudah bisa dipahami oleh teman-teman, tetapi when and how-nya mungkin yang menjadi fokus kita hari ini. Oke, sekilas saja bahwa pasien-pasien ICU kita tahu aktivitas di ICU itu sangat sibuk dan pasien ini menjadi rentan terjadi gangguan nyeri karena agitasi dan juga delirium karena cahaya yang tidak pernah berhenti, irama sirkadian yang terganggu, suara-suara yang mengganggu ya. Lalu tentu interupsi pada saat dia mau tidur, ada proses untuk ngasih obat segala macam, termasuk disinkroni dari mechanical ventilasi. Jadi pada saat kita melakukan ventilasi seringkali kalau pasien itu sesak atau pasien itu terjadi gangguan paru yang berat ya seperti ARDS berat, itu seringkali dia disinkron dengan ventilator sehingga itu menjadi manajemen kita menjadi tidak adekuat gitu ya, sehingga kita perlu membuat pasiennya lebih rileks dan untuk mencapai target-target terapi kita dia mesti bisa sinkron dengan ventilator sehingga kita butuh sedasi di ICU. Nah, tetapi di sisi lain bahwa betul pasien ini butuh support, tetapi ternyata ada juga yang disebut dengan ICU liberation. Jadi pasien ini juga tidak bisa terkungkung atau selalu terpapar, terekspos dengan obat-obatan sehingga dia tidak bisa terdepres lah kondisi fisiologinya gitu ya. Nah, itu dia tidak bangun, dia tidur sepanjang hari, padahal sebenarnya fisiologi kita itu mensyaratkan sebenarnya mengikuti pergantian siang dan malam yang kita sebut dengan irama sirkadian sehingga tubuh itu menjalankan fungsinya itu dengan baik. Nah, salah satu ICU liberation yang menjadi highlight adalah oversedation. Jadi seringkali kita udah supaya pasiennya tenang, aman, udah disedasi aja. Padahal tidak selamanya sedasi yang terus-menerus itu memberikan manfaat baik pada pasien. Nah, munculnya ICU Liberation Bundles di mana tujuannya ada 6 poin yang menjadi fokus. Jadi bundle adalah suatu kumpulan tata laksana atau manajemen yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil atau outcome yang baik pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Nah, salah satunya kita bisa lihat poin C adalah choice of analgesia and sedation. Jadi kita harus bisa menentukan pilihan untuk obat anestetik dan sedasi pada pasien-pasien kita di ICU untuk mendapatkan hasil yang optimal di mana target-target terapi kita bisa tetap kita dapatkan tapi tidak mengganggu atau berusaha juga mengembalikan fungsi fisiologi dari pasien, terutama kondisi yang mengikuti irama sirkadiannya. Nah, mengapa hal ini menjadi perhatian? Ternyata banyak penelitian itu mendapatkan pada pasien-pasien memang kalau gitu gak usah disedasi aja pasien dong, biarin aja dia bangun supaya dia bisa tahu siang dan malam gitu ya, misalnya mengikuti irama sirkadian. Tetapi pada saat pasien itu bangun, dia akan pasti dia akan merasa lebih karena kondisi otaknya itu alert, maka dia pasti banyak berpikir, dia jadi gelisah, dia jadi takut, mungkin panik sehingga membuat kondisi pasien itu malah menjadi tidak baik, tidak bisa menunjang proses untuk tata laksana sakit kritisnya. Sehingga ada penelitian membandingkan melihat pasien-pasien tidak disedasi dengan yang disedasi ringan pada pasien terventilasi mekanik. Ternyata dalam 90 hari itu kematian pada yang light sedation itu justru lebih rendah gitu ya. Justru kita membiarkan pasien bangun gelisah, ketakutan itu risiko kematiannya akan meningkat. Dan belum lagi efek-efek lainnya, misalnya terekstubasi karena dia gelisah,
Padahal dia masih sesek, dia masih butuh support ventilasi mekanik, tapi karena dia gelisah, dia cabut endotracheal tube-nya sehingga terjadi ekstubasi dan harus diintubasi lagi. Dan kita tahu mengintubasi pasien-pasien yang sakit kritis itu sangat-sangat beresiko gitu ya, bahkan bisa terjadi cardiac arrest pada saat kita melakukan intubasi gitu ya. Nah, lalu juga selain ETT bisa CVC-nya kecabut padahal dia lagi butuh vasopresor sehingga kondisi yang tadinya udah mulai stabil mungkin menjadi tidak stabil dan bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian. Nah, namun kalau kita harus sedasi, kita menghadapi banyak masalah juga kalau pasien ini dalam kondisi deep sedation atau kita memberikan sedasi yang dalam gitu. Gimana? Ya pasti dia akan kehilangan human contact ya, dia akan kehilangan mungkin memorinya akan terganggu pada saat dia bangun, bisa saja dia menjadi lupa atau dia gelisah atau dihalusinasi gitu ya. Belum lagi hal lain misalnya seperti depresi napas sehingga weaning ventilator menjadi lebih lama. Terus tambah lagi kalau pasien kita tahu bahwa di ICU itu terjadi catabolic state ya, pasien itu biasanya dalam kondisi pemecahan protein yang kebutuhan protein tinggi dan pemecahan massa otot itu luar biasa sehingga seringkali kalau pasien ini ditidurkan berlama-lama pada saat kita mau penyapihan ventilasi mekanik atau weaning menjadi sulit gitu ya. Ditambah lagi dengan kondisi dalam kondisi fisiologi yang tidak sesuai dengan irama sirkadian, maka akan terjadi 15 udah di bolut 12.25. ini noise-nya bisa di ini ya host. Sudah dok, silakan dilanjutkan dok. Terima kasih. Jadi selain tadi masalah-masalah agitasi ya, kondisi sedasi yang dalam ini juga mengganggu fungsi fisiologi pasien, termasuk gut function ya, gut functionnya akan terganggu kalau pasien itu tidur berlama-lama gitu ya. Selain kita tahu kalau tidak mobilisasinya terbatas, pasiennya tidak dimiring-miring, tidak bergerak, maka resiko trombosis segala macam itu akan terus akan bertambah dan pasti akibatnya length of stay atau lama rawat ICU itu akan lebih panjang. Nah, ini ada satu penelitian melihat bagaimana penerapan daily interruption of sedation. Jadi bahwa pasien itu walaupun kita sedasi, tetapi kita harus ada daily interruption, harus dibangunkan pasien itu setiap hari, terutama pagi hari bila pasien itu memang stabil gitu ya. Nah, kondisi ini daily interruption ini sebenarnya kalau dilaksanakan secara baik, maka dia akan menurunkan lama pemakaian ventilasi mekanik. Di sini penelitian ini menunjukkan 5/7 hari ya. Kalau misalnya dia dibangun-bangunkan secara rutin setiap pagi, maka dia akan lebih cepat bisa lepas dari ventilator. Dan tentunya kalau bisa lepas dari ventilator lebih cepat, maka lama rawatnya pun lebih singkat dibandingkan dengan kalau tidak dilakukan daily interruption sedation. Nah, ini adalah suatu guidelines ya untuk mencegah bagaimana PADIS ya. PADIS guideline itu adalah prevention and management of pain, agitation atau sedation and delirium pada pasien immobility and sleep disruption pada pasien-pasien ICU. Ini dikeluarkan tahun 2018. Jadi concerning dunia tentang sedasi ini menjadi lebih besar lagi gitu ya. Nah, rekomendasinya adalah bahwa pasien-pasien ICU itu kita lakukan sedasi, tetapi sedasinya itu light atau bukan sedasi yang dalam. Dan harusnya ada daily sedation interruption atau penghentian sedasi setiap hari kalau memang pasiennya stabil ya. Jadi setiap pagi mestinya pasien ini di stop sedasinya, dibangunkan sehingga dia akan mengetahui oh ini saatnya bangun, ini adalah pagi hari. Nanti pada saat malam kalau misalnya pasien ini memang sulit untuk tidur karena masih gelisah, maka kita akan jalankan lagi sedasinya. Jadi itu disebut dengan daily sedation interruption dan biasanya itu nurse protocolized sedation. Artinya perawat harusnya sudah paham bahwa pagi itu dia bisa stop bila kondisi seperti apa dia bisa stop sedasinya gitu. Nah, pilihan sedasinya apa? Itu non benzodiazepin. Kenapa? Kita tahu kalau
golongan benzodiazepin itu pada saat kita matikan obatnya, efek dari sedasinya itu masih bertahan sehingga dia tidak akan dapat bangunnya, itu bukan bangunnya betul-betul dia fully alert atau sadar gitu ya. Jadi dia masih teler-teler. Nah, itu tidak disarankan. Jadi pilihannya adalah propofol atau dexmedetomidine. Nah, ini adalah suatu guidelines yang dikeluarkan oleh Korean Society of Critical Care Medicine tahun 2021. Sama terkait seperti yang tadi Padis buat. Di sini juga dikatakan bahwa dia lebih rinci lagi bahwa klinis itu harus menetapkan kita mau level sedasinya di mana gitu. Dan kapan kita berhentikan sedasinya di setiap pasien dan harusnya reguler seperti yang tadi. Misalnya setiap pagi gitu ya. Nah, dosis sedasi ini harus bisa diliterasi dengan baik sehingga dia bisa ke kedalaman dan jadi kedalaman sedasi itu, nah dalam dan bangunnya itu bisa lebih cepat gitu ya, bisa adjust-nya lebih baik. Jadi pilihannya seperti itu. Dan disarankan juga untuk melakukan daily sedation interruption protocol atau kita masing-masing di ICU mestinya punya tuh daily sedation interruption ini gitu yang nurse drive. Nah, untuk pemantauan level sedasinya yang digunakan apa? Yang direkomendasikan adalah RAS ya. Tadi kita bahas RAS itu apa saja, mungkin teman-teman pasti udah paham, tapi nanti saya akan paparkan lagi. Atau bisa juga pakai SAS ya, Sedation Agitation Scale, untuk mengassess dan menilai kedalaman sedasi pada pasien-pasien ICU. Nah, kalau memang memungkinkan direkomendasikan juga sebenarnya untuk penggunaan bispectral index gitu untuk menilai kedalaman dari sedasi kita. Jadi jangan terlalu dalam, tapi pasien itu harus masuk dalam level sedasi kalau memang kita harapkan dia istirahat gitu. Dia tidur, itu tidurnya harus sampai di level yang memang tersedasi. Jadi bukan hanya merem, kan nggak bisa pasien itu merem tapi otaknya masih aktif gitu ya. Jadi dia berpikir. Nah, itu bukan resting. Jadi otaknya tidak istirahat. Nah, itu bukan sedasi yang diharapkan. Jadi kalau memang mau sedasi, kita mau sedasi sampai dia tidur gitu ya. Jadi bisa istirahat terutama di malam hari, tapi pada pagi harinya kita bangunkan. Nah, ini adalah RAS, itu Richmond Agitation Sedation Scale. Kita bisa pakai RAS atau SAS yang tadi Ricker Sedation Agitation Scale. Nah, kalau pada RAS biasanya kita targetnya itu 0 minus 2 ya, antara minus 2 sampai 0. Artinya kalau 0 tuh alert, dia buka mata, tenang gitu pasiennya. Kalau minus 1 dia ya ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi dia bisa buka mata, kalau dipanggil buka mata, tapi setelah 10 detik itu dia tidur lagi gitu ya, tutup mata lagi. Nah, kalau light sedation itu dia lebih cepat tidurnya. Kalau tadi dia di atas 10 detik tuh masih bisa bertahan buka mata, entar setelah 10-15 menit gitu dia ngantuk lagi gitu ya. Kalau light sedation dia sebentar saja, dia di bawah 10 detik dia bisa buka mata dan kontak, habis itu dia tidur lagi. Nah, target kita hanya di area sini sebenarnya. Jadi dia tidur tapi tapi dia masih bisa dibangunkan gitu. Jadi RAS 0-2, sementara kalau untuk SAS itu dia skill-nya cuma 7 lebih sedikit. Nah, itu 3 dan 4. Jadi calm and cooperative itu 4 dan sedated itu 3. Jadi pasien ini tidur agak susah dibangunin, tetapi pada saat kita sentuh, maksudnya misalnya kita panggil-panggil, dia bisa buka mata dan bisa mengikuti perintah-perintah yang sederhana, misalnya coba angkat tangannya, buka matanya, buka mulutnya. Nah, seperti itu. Nah, itu SAS 3. Nah, ini adalah yang direkomendasikan semuanya agent intravena ya, yang di Korea itu. Artinya memang inhalasi sedasi belum masuk di sana ya. Nah, tapi di sini dikatakan propofol itu pilihan, midazolam baiknya enggak, kecuali dia di bawah 72 jam gitu ya. Nah, propofol dan dexmedetomidine yang menjadi rekomendasi gitu ya pada pasien-pasien ICU. Tapi dikatakan propofol itu hati-hati karena dia bisa meningkatkan trigliserida, jadi harus dicek setiap 2 hari sekali. Nah, jadi kalau kita akan menggunakan sedasi lebih lama, ini menjadi masalah.
Dan benzodiazepin dan propofol itu ada withdrawal symptoms yang sering terjadi gitu ya, lebih besar pada benzodiazepin tentunya. Nah, itu yang mesti menjadi perhatian kita. Nah, jadi kuncinya melakukan sedasi itu apa sih? Sebenarnya pada pasien-pasien sakit kritis itu yang penting itu adalah pasien itu nyaman dan aman kan. Nyaman pasiennya, kita dokter dan perawat itu juga jadi nyaman karena pasiennya tenang, pasiennya stabil, tenang, dan kita kerja pun lebih dalam situasi yang terkendali gitu ya. Nah, comfort itu digunakan tujuannya tentu untuk menghilangkan stres dan agitasi dan delir dan ansietas dari pasien ya. Nah, safety-nya terutama adalah bagaimana tata laksana tujuan kita melakukan ventilasi mekanik itu bisa tercapai gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya oksigenasinya jelek, maka kita inginkan dalam waktu tidak lama pasien itu bisa mencapai oksigenasi yang baik misalnya gitu. Lalu tidak terjadi self extubation, pasien ini toleransi terhadap prosedur misalnya ganti balutan segala macam, dia nggak kesakitan, dia tenang, tidak gelisah, tidak sakit gitu ya. Lalu mengurangi stres otonom ya. Jadi pasien tidak takikardi atau napasnya cepat karena simpatis overdrive. Jadi simpatisnya eksesif gitu ya, katekolaminnya. Nah, itu membuat pasien itu menjadi otonomnya menjadi tidak stabil karena pasiennya jadi takikardi, demam, misalnya seperti itu. Nah, kita menghindari pasien itu dalam kondisi seperti itu dengan pemberian sedasi. Nah, tapi yang menjadi challenge pada pasien sakit kritis itu apa? Satu, tentu kita tahu pasien sakit kritis, namanya sakit kritis pasti ada organ dysfunction ya, pasiennya sering nggak stabil gitu, dan dengan kondisi sakit kritisnya seringkali pasien ini dengan masalah gangguan organ. Nah, gangguan organ ini akan menyebabkan pilihan menjadi sulit untuk pemberian obat-obatan, lalu efek obat juga menjadi tidak mudah dikendalikan pada pasien-pasien seperti ini. Nah, itu menjadi sulit. Misalnya pada pasien sakit kronis, misalnya pasien-pasien sakit ginjal atau pasien dengan autoimmune disease misalnya gitu ya, terus atau pasien yang sangat tua, geriatri, bagaimana toleransi dia terhadap misalnya propofol, dosisnya sama misalnya, tapi dosisnya harus dikurangin bisa sampai 80%, tapi itu pun kadang dengan dosis kecil aja tensinya drop gitu pada orang tua kalau setelah kita berikan propofol. Nah, itu naikin tensinya jadi susah. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi challenge pada pasien-pasien sakit kritis yang ada di ICU. Sementara kebutuhan sedasi ini menjadi sangat penting gitu. Penting untuk bisa mencapai tata laksana yang komprehensif, yang ada kuat di ICU, maka sedasi ini memegang peranan yang sangat penting. Nah, tambah lagi tadi saya sebut juga tentang resiko-resikonya seperti tadi hipotensi, bradikardi pada pasien-pasien yang penggunaan intravena sedasi gitu ya. Belum propofol infusion syndrome kalau kita menggunakan propofol, lalu belum kalau kita gunakan benzodiazepin pada saat kita stop itu masih ada efek-efek sisa ya, withdrawal syndrome di mana kadang terjadi halusinasi, delirium atau pasiennya cenderung tidur. Nah, kita sulit itu menilai apakah ini memang karena pasiennya yang kurang bagus atau itu efek dari sedasi yang kita berikan. Nah, belum long term resiko pada sedasi ya, tentang prolong ventilator, prolong ICU, rawat ICU, belum masalah disfungsi kognitif ya, dan post traumatic distress disorder itu juga bisa terjadi pada pasien-pasien ICU ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana mendapatkan agent yang moderat gitu ya, moderat di mana fungsinya bisa optimal, tetapi efek sampingnya atau efek harm-nya itu lebih sedikit dibandingkan yang lain gitu. Nah, itu yang menjadi challenge. Jadi jangan sampai di over sedation tapi juga tidak under sedation. Nah, jadi ideal sedative agent itu apa sih? Ya, kita tahu kalau bisa satu agent bisa berperan sebagai sedatif, analgetik, ansiolitik gitu ya, anti ansietas gitu. Lalu yang kedua rapid onset, dia cepat
tidurnya setelah dikasih langsung bisa tidur dan cepat bangunnya atau offset of action-nya juga bagus gitu ya. Lalu predictable gitu. Jadi kita kasih dosis segini dia akan tidur nih, segini akan tidur, semakin dosisnya naik dia akan mengikuti. Kalau kita turunkan dosisnya dia akan turun sedasinya, level sedasinya akan naik. Level sedasinya akan turun, jadi dia akan bangun gitu ya. Jadi predictable. Jangan sampai dikasih obat dosisnya kecil tapi kok dia ngantuk-ngantuk terus. Nah, ini efek obat kah atau karena penyakit? Nah, seperti itu jadi kita membingungkan kita pada saat mengambil keputusan di di ICU untuk melakukan manajemen terapi pada pasien ini. Lalu kalau bisa side effect-nya minimal gitu ya, karena nggak usah pakai efek samping obat. Pasien itu dengan penyakitnya sendiri itu dengan multi organ dysfunction dan sebagainya, sehingga kita tidak ingin menambahkan beban pada organ-organnya gitu. Lalu ya ini terkait dengan organ independent elimination. Jadi bersihannya diharapkan tidak independen terhadap organ ya, misalnya ginjal terutama kita tahu pasien-pasien sakit kritis sering mengalami acute kidney injury. Nah, dan juga hepar di tempat detox di mana pada saat dia sakit atau terjadi infeksi, hepar ini kerjanya berat. Lalu kita tambahkan dengan obat-obatan sedasi yang dosis besar, maka tidak optimal kerja hepar untuk membuat pasien ini lebih baik gitu, karena dia punya tugas beban lagi yaitu harus memetabolisme dan melakukan eliminasi obat-obat. Oke. Nah, jadi yang diharapkan adalah farmakokinetik dari sedatif agent ini. Kalau kita tahu kalau intravenous tentunya disuntikan, lalu perlu waktu distribusi untuk sampai di otak karena kita tahu sedasi ini kerjanya di otak. Tapi nanti metabolitnya yang beredar dalam darah di sirkulasi itu harus dilakukan metabolisme dan juga eliminasi yang sangat tergantung dua organ yaitu hepar dan ginjal biasanya ya. Dua organ ini biasanya yang dependent untuk ekskresi dan metabolisme obat-obat intravena. Nah, sementara inhalasi sedasi ini dia bekerjanya di paru, lalu dia akan bekerja tentunya di otak untuk membuat efek sedasi. Nah, pengeluarannya juga tetap di paru, jadi dia independen terhadap ginjal dan hepar dalam metabolisme dan eliminasinya, walaupun memang beberapa metabolitnya ada juga yang diolah di metabolisme di hepar, tetapi secara umum dia tidak mengganggu fungsi hepar dan renal, kecuali gas inhalasi yang zaman dulu ya, kita tahu halotan, tapi kan itu bukan itu yang kita pakai sebagai agent saat ini untuk sedasi inhalasi. Nah, ini dia bahwa eliminasi intravena tadi sudah disebutkan, kita lihat saja. Nah, hepar tentunya untuk metabolisme obat-obat intravena ya. Nah, sementara sedasi inhalasi dia masuknya lewat jalan nafas, lalu di alveolar terjadi uptake dan di liver singkat dari jantung, paru jantung dan langsung ke otak gitu ya. Jadi fast onset. Dan drug tolerance-nya nggak signifikan gitu ya. Terus biasanya inhalasi sedatif tidak dosisnya itu ya dia stabil, tidak menumpuk gitu ya. Jadi dia karena akan mengikuti ventilasi pasiennya. Jadi pada saat masuk ya dia akan berefek, habis itu kan dikeluarkan. Jadi dia sebenarnya dosisnya itu tidak perlu ditingkat-tingkatkan dan tidak juga menjadi bertambah di dalam pasien. Jadi relatif stabil kalau kita pakai itu dia dalam dosis yang sama itu akan memberikan efek yang sama dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, jadi beberapa evidence sudah dilakukan penelitian pada inhalasi sedasi dan dikatakan ini aman gitu ya. Jadi dia well tolerate, terus side effect-nya juga minimal. Nah, ini adalah satu Sedaconda study yang membandingkan antara isofluran dengan propofol. Penggunaannya di bawah 48 jam. Nah, itu dilihat bahwa
ini sama-sama dilakukan titrasi ya, setiap 2 jam dititrasi baik isofluran maupun propofolnya. Nah, ternyata pada isofluran itu dia lebih cepat bangun, lebih cepat efeknya bangunnya lebih cepat dibandingkan penggunaan propofol. Nah, penelitian lain juga didapatkan outcome lain bahwa ternyata penggunaan opioid kebutuhan opioid pada pasien-pasien yang menggunakan sedasi inhalasi ini juga menurun. Bisa sampai 30% penurunannya. Nah, kita tahu ini juga adalah hal yang positif sebenarnya yang bisa kita ambil. Kenapa? Karena penggunaan opioid ini banyak efek-efek samping yang sebenarnya tidak kita inginkan pada pasien-pasien di ICU. Misalnya gut immobility. Jadi pasien ini cenderung bisa terjadi ileus, paralitik ya. Lalu kita tahu juga akan menyebabkan gut dysbiosis gitu ya pada saat kita menggunakan high dose fentanyl, sehingga pasien itu biasanya sering terjadi kondisi imunodepression gitu ya, respon imunnya menurun. Lalu akan meningkatkan juga resiko delirium, misalnya kita pakai petidin atau morfin gitu ya. Lalu akumulasi obat seperti morfin itu karena kelarutannya di air, kalau volume distribusinya besar, kita nggak tahu dia larinya kemana tuh obat-obatannya, apalagi penggunaan jangka panjang. Nah, itu menjadi sulit pada saat kita mau bangunkan pasien, biasanya masih ada residunya, masih ada secara klinis pasien ini kok masih ngantuk misalnya, atau nggak segar gitu pasiennya. Nah, itu efek-efek opioid yang sering kita temukan. Tambah lagi prolonged respiratory depression, jadi mau di-weaning pasiennya malas napas gitu, terutama pada pasien-pasien tua ya, kita biasa temukan hal seperti itu. Jadi delayed and unpredictable recovery itu sering menjadi masalah. Lalu ternyata pada penggunaan isofluran ya itu ditemukan secara signifikan spontaneous breathing itu lebih cepat gitu ya selama sedasi inhalasi. Jadi sedasi inhalasi ini mempertahankan kemampuan pasien ini dalam napas spontan sehingga weaningnya akan lebih cepat. Nah, dengan dia bernafas spontan, tentu kita tahu bahwa otot-otot pernafasannya itu aktif bernafas sehingga efek samping yang kita takutkan di ICU adalah ICU weakness ya, karena muscle dystrophy, muscle atrophy ya, terutama diafragma, sehingga pasien sulit sulit untuk di-weaning, batuknya susah, kan lemes gitu ototnya karena istirahatnya kelamaan, karena kita tahu diafragma itu 6 jam saja dilumpuhkan, itu massa ototnya akan turun, itu menyebabkan akan lebih sulit dia dilakukan weaning, apalagi pada pasien-pasien yang memang sudah ototnya ini sudah tipis gitu, artinya seperti orang geriatri, pasien-pasien malnutrisi, itu akan lebih sulit lagi, karena massa ototnya memang tidak sehat gitu sebelum pasien itu sakit. Jadi dengan mempertahankan dia bernafas spontan itu akan memberikan efek yang baik, artinya kemampuan weaningnya akan lebih cepat gitu. Nah, ini rapid and predictable wake up from sedation. Nah, ini membandingkan propofol dengan isofluran ya. Tentu pada isofluran pada saat dia di stop maka 20 menit rata-rata atau 10-30 menit dia sudah fully awake. Sementara propofol walaupun itu kita anggap sebagai obat yang cepat bangunnya, tetapi ternyata bisa sampai 120 menit untuk pulih, benar-benar pulih, itu bisa sampai ada yang 2 jam benar-benar pulih kesadarannya. Nah, rapid cognitive recovery from sedation yang membandingkan isofluran dengan midazolam ya. Pada isofluran itu cepat 10 menit. Itu orang sudah bisa recover memorinya, artinya secara kognitif dia udah fully alert, udah bisa mungkin ngerjain soal matematika udah bisa gitu. Tapi kalau pakai midazolam itu masih celeng-celeng gitu ya, masih ngantuk-ngantuk, ditanya juga mungkin masih ngawur-ngawur gitu. Nah, itu bedanya lumayan, hampir berapa? 10 kali lipat ya, 110 sampai 130 menit itu midazolam baru dia benar-benar bisa dianggap fully alert. Ini pada yang bukan nih. Jadi kalau ini populasinya populasi umum, tapi mungkin pada orang tua ini bisa lebih lama ya, pada orang tua atau
pasien-pasien yang punya masalah psikiatrik mungkin ini akan berbeda juga responnya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini ada satu penelitian pada pasien cardiac arrest pun itu ventilator time-nya itu bisa lebih singkat dibandingkan pasien-pasien yang menggunakan intravenous sedasi gitu ya. Jadi walaupun dia cardiac arrest tapi dia bisa pulih lebih cepat. Tuh, kayak jargon apa tuh, pulih lebih cepat, bangkit lebih cepat apa? Oke. Terus bagaimana efek terhadap pulmonalnya ya? Ternyata pada gas anesthetic agent ini punya efek antiinflamasi pada jaringan paru ya. Jadi dia sangat baik digunakan pada pasien ARDS, di mana penggunaan inhalasi sedasi ini pada pasien ARDS dia mengimprove oksigenasi. Jadi dari penelitiannya dia memperbaiki oksigenasi, dia mengurangi cedera pada epitel dan menurunkan inflamasi ya. Oke, nanti kita bisa lihat beberapa kasus. Nah, ini salah satunya itu membandingkan midazolam dan sevofluran dan dilihat PF rasionya, PaO2 dibagi FiO2 selama 120 jam. Ya, observasi ternyata pada yang grup sevofluran itu lebih cepat dia mencapai nilai normal, yaitu di atas jadi lebih cepat naik di atas 200 PF rasionya. Jadi sama-sama tadinya ARDS berat di bawah 100 ARDS ya sedang berat lah ya, mild to severe itu 100-150 PF rasionya 100-150. Nah, dalam 2 jam yang menggunakan Sevo itu bisa langsung di atas 200. Sementara yang pakai midazolam itu masih cenderung rendah gitu. Jadi oksigenasi lebih cepat tercapai pada kelompok sevofluran. Nah, jadi rapid dan predictable emergence dari sedasi ini menjadi sesuatu yang bernilai sangat tinggi gitu di ICU ya, karena kita tahu bagaimana kita merencanakan untuk mengekstubasi pasien, lalu bagaimana post ekstubasinya, post sedasinya itu kita bisa kita planning dengan lebih baik karena responnya lebih predictable gitu ya, dibandingkan kalau pasien ini kita maunya sudah selesai sedasinya tapi pasiennya masih ngantuk gitu. Jadi bisa jadi lebih mundur gitu ya keputusan kita untuk melakukan sesuatu. Lalu kalau pasien-pasien ini adalah pasien-pasien neurologi, kita akan lebih firm gitu bahwa oh ini kesadarannya membaik. Tidak membaik karena masalah intrakranialnya bukan karena sedasinya, dibandingkan kalau pasien ini kita kasih obat juga yang sedasinya punya efek prolong sehingga pada saat kita mau coba nilai kesadarannya pasien ini kesadarannya belum naik tuh karena masalah intrakranialnya belum selesai atau memang efek sedasinya yang masih ada gitu ya. Dan terakhir memang pasien ICU ini akan lebih cepat pulih secara mental karena dia lebih bisa engage dengan keluarga, dia langsung kenal keluarganya, misalnya keluarganya masuk atau dia bisa bertanya, dia bisa lebih engage lah sehingga dia akan lebih tenang, lebih kooperatif untuk kita rawat dan biasanya pulihnya juga jadi lebih cepat. Nah, ini adalah pasti kita akan bertanya teman-teman anestesi ini, kan kita bisa pakai isofluoran itu cuman beberapa jam saja selama operasi. Nah, bagaimana penggunaan isofluoran ini kalau lama gitu di ICU, apakah berbahaya nggak sih gitu? Nah, ini ada penelitian, ini sebenarnya penelitian lama tahun 2004 itu melihat bahwa penggunaan isofluoran dengan midazolam waktu untuk dia merespon verbal perintah OB comment itu lebih singkat pada yang isofluoran gitu ya. Sementara dan juga time to extubation ya tadi kan sudah kita sama-sama bahas. Terus dilakukan follow up 6 bulan penggunaan isofluoran ini ternyata tidak ada report bahwa pasien itu mengalami halusinasi atau delusi pada kelompok isofluoran. Nah, ini ada long term sedation di ICU. Ini penelitian 2011 membandingkan Sevo dengan propofol dan midazolam. Ternyata sevofluoran itu paling rendah wake up time-nya paling singkat, extubation day-nya lebih cepat gitu ya.
lalu penggunaan morfinnya lebih sedikit, dan time with recovery score-nya tidak berbeda gitu. Artinya dia baik, terus dia bisa sama dengan obat-obat sedasi lainnya gitu. Bagaimana dengan sevofluran? Nah, sevofluran pada pasien ARDS ini penelitiannya tahun 2019 pada pasien yang prone dengan ARDS, ternyata penggunaan sedasi inhalasi ini bisa membiarkan pasien ini dalam keadaan napas spontan gitu. Jadi dari sini didapatkan bahwa ada yang pressure support spontan breathing itu porsinya lebih besar gitu pada saat kita melakukan sedasinya dengan volatile sevo gitu ya, sevofluran. Nah, bagaimana tentang ventilator dependency, ICU stay, terus hospital stay pada pasien cardiac arrest? Padahal kita kan paling takut tuh cardiac arrest, wah ini otaknya hipoksia nih, bagaimana? Mungkin delirium segala macam. Nah, dicoba penggunaan sevofluran pada post cardiac arrest, ternyata durasi ventilasi mekanik yang lebih singkat ya. Lalu pasien ini lama rawatnya juga lebih singkat. Kalau yang pakai sevo itu hanya 2 hari di ICU-nya post cardiac arrest. Tapi kalau pakai sedasi IV itu bisa sampai 5-6 hari. Nah, lalu bagaimana delirium pasca ekstubasinya? Ternyata di kelompok sevo itu nggak ada yang terjadi delirium selama dia dirawat di ICU ya. Pasien-pasien post cardiac arrest ini kadang-kadang kan pasien itu halusinasi gitu ya. Nah, pada kelompok sevo pada penelitian ini tidak ditemukan delirium. Padahal kejadian delirium selama perawatan ICU itu bisa sampai 50% terjadi pada pasien yang dirawat. Nah, terus pertanyaannya lagi mungkin juga, terus bagaimana tentang safety gitu? Kan itu gasnya gimana? Ada scavenging-nya enggak? Itu kan pertanyaannya. Itu bahaya enggak? Kan ntar kita perawat sama dokter KIC-nya tidur nih di ICU rame-rame bareng pasien karena udaranya tercemar dengan gas anestetik. Nah, jadi ini ada penelitian bahwa konsentrasi yang berbahaya untuk environment itu adalah 5 ppm untuk halotan dan 10 untuk isofluran. Sementara sevo tuh no limits, jadi dia tidak ada limitasinya gitu ya, dia dianggap aman gitu. Nah, sementara penelitian itu mendapatkan bahwa penggunaan ACD atau anesthetic converting device ini di ICU itu memang ada kontaminasi itu hanya sekitar 2 ppm. Jadi untuk di environment itu dia aman. Ya, nah ini ada 15 pasien operasi jantung ya, post op-nya disedasi dengan sevo. Ada 15 pasien. Nah, ini ada case ditemukan nurse ya exposure tapi semua itu di bawah 2 ppm ya. Jadi dianggap ini aman ya. Rata-ratanya itu sedation time-nya 170 jam, professional exposure-nya cuma 0,15 untuk nurse ya. Dan kalau kita 8 meter dari ventilator itu 0,18 paling gitu. Nah, pada saat kita disconnect naik sih paparannya jadi 0,6 tapi tetap masih di bawah 2 ppm. Nah, ini about worker safety juga sudah diteliti 2018. Jadi pada saat kita positioning itu cuma 1 ppm gitu ya. Kalau pasien itu batuk gitu-gitu ya misalnya pun keluar itu di bawah 1 ppm. Nah, pada saat kita suctioning atau kita ganti siring itu kan kita disconnect. Nah, itu pun naik tapi nggak nyampe lebih dari 2 ppm. Jadi dianggap bahwa penggunaan gas inhalasi ini tidak mengkontaminasi lingkungan yang menjadi bahaya gitu. Jadi tetap ada tapi dia cukup aman dan untuk worker safety pun itu bisa aman. Dan kita punya ikan dilengkapi dengan absorben ya, floor absorbennya itu ada, jadi kita bisa sambungkan. Dan selama itu kita perhatikan, mestinya penggunaan ini adalah penggunaan Sedaconda ya atau ACD ini itu aman. Nah,
Mungkin saya masuk saja ke kasus saya ya. Jadi saya punya beberapa kasus sebenarnya yang sudah saya gunakan inhalasi sedasi ini, mempertimbangkan beratnya kasus sebenarnya. Jadi ini yang saya sampaikan justru yang kasusnya berat, yang awal-awal saya coba-coba, yang cuma sebentar itu saya nggak report di sini. Jadi pasien pertama ini di rumah sakit swasta. Jadi pasien wanita 43 tahun datang dengan shock sepsis. Jadi pasien ini sebelumnya dirawat sebelumnya itu seminggu di rumah sakit karena demam dengue. Lalu pasien ini pulang, hari ketiga di rumah pasien ini kejang dibawa ke puskesmas, tambah kejang, akhirnya bawa ke rumah sakit terdekat, itu kebetulan rumah sakit kami. Akhirnya karena kejang-kejang terus diintubasi lah pasien ini. Kejang berulang, kesadarannya turun gitu ya. Nah, pasien ini dengan dicurigai kejang ini adalah suatu encephalitis viral. Jadi dari CT scan memang didapatkan penyengatan yang diduga suatu infeksi itu di daerah temporoparietal. Nah, pasien ini juga dengan riwayat rheumatoid arthritis atau autoimun, tapi sudah remisi 1 tahun gitu ya. Nah, pada saat masuk pasien ini dengan pneumonia, mungkin karena dia dirawat sebelumnya, kita anggap ini adalah pasien hospital acquired infection gitu ya. Dan pasien ini shock septic walaupun saat itu penggunaan vasopresor kita cuma 0,06, kita masuk antibiotik itu cukup stabil. Nah, tapi karena pasiennya gelisah, tapi dia kesadarannya nggak bagus karena gelisah dan kejang. Walaupun setelah diintubasi, disedasi, kejangnya mulai nggak ada. Nah, kita mulai masuk inhalasi sedasi waktu itu. Nah, kita kasih sevofluran 4 cc per jam. Lalu kita tata laksana sepsisnya, pneumonianya. Nah, responnya baik dengan antibiotik hari ke-3, ke-4 sudah stabil hemodinamiknya. Tapi pasien ini saat itu kesadarannya nggak terlalu bagus. Jadi dia mulai buka mata, ya, buka mata, gerak ada tapi lemah gitu. Nah, tapi dia kayak lidahnya tuh kayak jatuh gitu, seperti stroke gitu ya. Jadi kita duga waktu itu apa ini stroke nih pasiennya. Ya udah, jadi waktu itu belum diekstubasi. Nah, karena pasien ini terkendala dana, akhirnya pasiennya dirujuk ke rumah sakit BPJS. Nah, kebetulan di rumah sakit saya juga, di rumah sakit jadi saya lanjutkan merawat dia sampai di rumah sakit Fatmawati. Pasien ini kita rencanakan tadinya adalah mau tracheostomi, tetapi kita setelah di stop sedasinya, dia kan pindah. Nah, sampai di Fatmawati kesadarannya mulai membaik. Kesadaran membaik, saya coba suruh ngeluarin lidah segala macam, dia bisa. Akhirnya kita coba ekstubasi percobaan, ternyata bisa dan pasiennya sadar penuh gitu. Jadi akhirnya pasien ini alhamdulillah cuma dirawat 2 hari di ICU Fatmawati, akhirnya dia pindah ruangan dan sekarang pasiennya udah pulang. Nah, case kedua ini adalah pasien dengan pasien ini adalah sejawat ya, sejawat dengan stroke hemoragik pasca kranektomi 2 kali dengan riwayat CKD dengan HD rutin. Pasien ini juga post PCI, pemasangan stent di bawah 1 tahun on double antiplatelet dan hipertensi refraktor. Jadi pasien ini kasus yang sulit. Jadi pasien ini pada kebetulan adalah sejawat di rumah sakit kami, sehingga pada saat beliau sakit kepala itu sudah langsung kami tahu gitu. Jadi kami sudah mengikuti pasien ini dari dia ada keluhan pertama. Jadi ada keluhan pertama, 2 jam kemudian hasil CT scan keluar itu adalah perdarahan. Jadi perdarahan di regio temporoparietal. GCS mulai turun ya, tadi GCS 15 dalam beberapa jam mulai 14 turun, akhirnya kita masukkan ICU karena keputusan untuk bedah syaraf melakukan operasi belum siap karena mempertimbangkan salah satunya adalah karena dia baru saja stop obat antiplateletnya itu baru 3 hari gitu. Jadi kebetulan dia sudah stop 3 hari gitu. Jadi kita persiapkan dulu darah segala macam sebelum masuk ke operasi. Nah, dari CT scan-nya ditemukan CVD-SH luas ya di media frontoparietal dengan edema cerebri dan herniasi sofaksin waktu itu.
Tapi GCS masih 14-15, kita lakukan sedasi, pasien ini ditidurkan sambil menunggu persiapan kamar operasi. Nah, lalu keesokan harinya baru dioperasi pagi, dilakukan CT scan ulang karena GCS-nya masih 14-15. Ternyata perdarahan tambah berat dan edemanya makin herniasinya makin berat, akhirnya dilakukan operasi ya. Intraoperatif kebetulan juga saya yang melakukan anestesia. Nah, ini perdarahannya sulit dihentikan, kita masuk trombosit segala macam, komponen darah sampai akhirnya ya stabil walaupun perdarahan nggak banyak, tapi hemodinamiknya memang swing, tensinya pada saat terjadi stroke itu tensi 240-an, pasien ini memang dengan riwayat hipertensi, tensi 170, 180. Nah, itu kemarin sampai 240, hemodinamiknya sangat swing. Nah, sampai ICU kita sedasi pasiennya. Kita sedasi, tapi karena pada saat operasi itu belum terjadi edema, artinya operasinya lancar, perdarahan dianggap aman, kita rencana fast track gitu. Jadi kita ingin membangunkan pasien ini setelah 6 jam. Nah, tetapi sebelum pasien ini bangun, ternyata ada kesan hemiparese, padahal sebelumnya hemiparese yang berat ya, tidak bergerak, yang kontralateralnya. Jadi yang tadinya sebelah kanan karena operasi sebelah kiri stroke-nya, tapi pagi itu sebelah kirinya juga lumpuh gitu, justru sebelah kirinya nggak bergerak. Akhirnya CT scan ulang, ternyata perdarahan makin berat sehingga perdarahannya masih di tempat yang sama tapi mendorongnya lebih dalam lagi sehingga akhirnya dilakukan operasi lagi yang kedua. Nah, midline shift dan ini dengan problem optimalisasi hemostase, kita masuk protrombin kompleks, masuk trombosit, segala macam, cryo segala macam, akhirnya berhasil dioperasi. Nah, pasien ini masuk ICU dengan edema cerebri dan mulai ada pneumonia, ya, CKD, hemodinamiknya nggak stabil, akhirnya pakai karena tensinya tinggi, dia setiap batuk apa tensi naik gitu ya, dan kita khawatir itu terjadi perdarahan lagi, maka sementara dia CKD dengan DM, dengan metaboliknya jelek sekali, dan dia butuh 2 sedasi yang tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya kita kombinasi switch dengan agent inhalasi. Jadi kita mulai masuk isofluran waktu itu di hari kedua post op ya, kita lakukan rumatan 3-6 cc. Dan kita lakukan pemantauan dengan BIS waktu itu. Nah, pada saat kita pemantauan BIS, itu memang terjadi perbedaan ya antara kanan dan kirinya ya. Jadi sebelah kirinya tuh sangat tidak aktif, yang kanannya tuh lebih aktif gitu ya. Nah, pemakaian sedasinya sekitar 7 hari, mulai kita titrasi. Jadi pada saat sudah dosis isoflurannya sudah sekitar 8, itu obat-obat intravenanya udah bisa kita stop. Jadi dia lebih stabil dengan penggunaan inhalasi sedasi. Nah, setelah 7 hari pemakaian, jadi pasien ini kita tidurkan lebih lama karena kita takut perdarahan lagi dan tensinya memang sulit sekali dikendalikan. Jadi setelah seminggu lah baru tekanan darahnya mulai stabil. Nah, saat itulah kita mulai stop sedasinya dan melakukan evaluasi kesadaran. Jadi kira-kira 10-11 hari pasca stroke-nya kita lakukan pemeriksaan. Jadi pada saat kita stop sedasi inhalasinya, GCS-nya masih 24 V tracheostomi. Jadi pasien ini langsung kita lakukan tracheostomi pada hari ke-5 atau ke-6 gitu ya. Nah, dan hari ke-10 memang jadi betul-betul saya nggak tahu ini karena mungkin kalau dia pakai sedasi intravena itu lebih lama lagi ya. Padahal pasien ini on CRRT, hari ke-10 lah baru betul-betul itu kesadarannya GCS-nya 14-15 balik itu setelah 10 hari ke-10. Jadi 7 hari sedasi, 3 hari di stop sedasi baru kita bisa lihat kesadarannya. Nah, mungkin akan bertanya bahwa loh kok pakai inhalasi sedasi? Kan dia akan menyebabkan peningkatan TIK gitu ya secara teori, tetapi sudah ada penelitiannya bahwa inhalasi sedasi pada perdarahan subarachnoid ini sudah dilakukan penelitian melihat efek regional cerebral blood flow-nya. Ternyata penggunaan propofol, isofluran dan propofol 1 jam setelah isofluran dihentikan itu tidak
berbeda, bermakna antara cerebral blood flow-nya dan juga tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial yang signifikan. Nah, sekarang case ketiga. Case ketiga, pasien dengan ARDS, aspergillosis, post-stroke akut, ya. Jadi dengan shock septic. Kebetulan ini juga sama sejawat kami di ICU juga. Ini perawat, wanita 44 tahun. Pasien ini stroke sebelumnya, ICH, pada saat kerja dia sakit kepala, muntah-muntah, dilakukan CT scan, stroke, dilakukan VP shunt. Pasien ini on ventilator 2-3 hari langsung bagus, ekstubasi, dan karena ada pneumonia kita rawat sampai pneumonianya kita nyatakan aman. Itu di hari ke-8 atau ya hari ke-8 kita stop antibiotik, hari ke-9 pasien ini pindah ke ruangan. Dalam kondisi kompos mentis, tidak ada pneumonia, antibiotik semua udah stop. Nah, tapi 5 hari di ruangan, pasien ini dikonsulkan kembali ke kami dengan septic shock dan ARDS berat, di mana dilaporkan saturasi di ruangan tuh cuma 70% dan pasiennya sesak. Jadi pasien ini masuk readmisi ICU dengan shock septic, pneumonia, ARDS, 5 hari sebelumnya tadi dirawat, post VP shunt dan pneumonia. Nah, pada saat masuk pasien sesek, tapi masih dalam keadaan kompos mentis, sesek semakin berat, hemodinamika nggak stabil, akhirnya dilakukan intubasi, vasopresornya naik sampai 0,6, dilakukan CRRT juga, support intubasi, support mechanical ventilasi, dan CRRT. Nah, setelah 3 hari support vasopresornya turun, bisa sampai 0,025. Tetapi hari kelima di ICU yang kedua ini, pasien kembali sesak hebat, foto toraksnya jelek, dan kebutuhan oksigen meningkat, dan pasiennya jatuh dalam kondisi ARDS berat. Jadi pada hari kelima mulai sesak, pasiennya RNF naik 40-an, waktu itu fraksi oksigen masih 45, saturasi masih bisa 95-an gitu ya. Nah, hari ke-6 pasien tambah sesak, demam, saturasinya turun sampai 90 dengan PIP yang waktu kita naik-naikkan, sempat kita lakukan lung recruitment maneuver sampai PIP 16-18, itu cuma 92 paling tinggi fraksi oksigennya. Nah, itu hasil AGD-nya PaO2-nya 53, PCO2-nya juga 53 ya. Saat itu kita sudah mulai start. Pada saat sesak itu kita sudah mulai start melakukan sedasi inhalasi, berharap efek dari antiinflamasi untuk paru ini bisa kita dapatkan gitu ya, karena pasien ini sudah on CRRT, pakai oxiris, blood purification, tetapi paru-parunya itu fotonya putih. Ada foto sebelumnya, tapi yang hari ke-5 ke-4 tuh ada, tapi saya nggak ketemu. Jadi hari ke-7 itu parunya seperti itu. Nah, hari ke-6 itu sempat kita lakukan bronkoskopi. Bronkoskopinya udem sekali, area bronkusnya itu udem, sekretnya lengket, dan pokoknya berat lah, dan kita curiga itu suatu infeksi jamur. Jadi pasien ini infeksi berat, lalu pasien ini dalam sedasi sampai hari ke-9. Jadi 5 hari kita sedasi. Hari ke-9 fraksi oksigennya sudah turun, kita sudah mulai weaning ventilator dari kontrol, tadinya pakai relaksan, kita kontrol, high PIP, kita mulai weaning PIP, weaning fraksi. Nah, saat itu kita mulai bangunkan, jadi sedasinya mulai kita stop. Dan itu adalah foto toraks hari berikutnya, walaupun kelihatannya mungkin nggak terlalu jauh beda, tapi sebenarnya paru kirinya cukup baik, perubahannya cukup baik. Tapi fraksi PF rasionya sangat membaik gitu ya, setelah kita berikan inhalasi sedasi ini. Hari ke-6 tadi PCO2 53, hari ke-7 tuh 65, lalu hari ke-8 setelah 3 hari menggunakan inhalasi sedasi isofluran yang kita pakai itu PaO2-nya naik 138. Nah, ini foto toraksnya ya, tadi kita terlalu kecil. Nah, ini foto foto bronkoskopinya. Jadi kita lakukan bilasan bronkus dan kita temukan memang jamur
dan galaktomanannya itu borderline dan kita suspek suatu aspergillosis. Jadi pasien ini kita berikan voriconazole dan alhamdulillah pasiennya membaik. Jadi pasiennya setelah masuk minggu ketiga, masuk 2 minggu kita ekstubasi dan pasien ini alhamdulillah sekarang udah masuk kerja lagi. Jadi setelah tracheostomi, dekanulasi dan pasien ini survive dan sekarang sudah kerja lagi. Nah, ini ada satu penelitian yang melihat sevofluran penggunaannya sebagai sedasi pada ARDS ya. Ternyata tadi ini BOPF rasionya itu membaik dibandingkan dengan penggunaan midazolam. Pasien keempat, pasien dengan septic shock, pneumonia, atelektasis paru, post laparotomi reseksi anastomosis yeyunom dan pemasangan stoma ya atas indikasi adenoma C. erecti. Dirujuk ke rumah sakit kami dengan ARDS dan atelektasis paru kanan, PPOK, AKI dan dengan hepatitis B. Jadi laki-laki 41 tahun, pindahan dari ICU rumah sakit lain, sudah on ventilator itu 4 hari di sana, parunya putih, dirujuk untuk bronkoskopi dan CRRT gitu ya. Pasien ini post-op tadi 4 hari post-op, tapi sebelumnya pasien itu sudah dirawat 10 hari di ruang biasa karena pasiennya diare-diare dan ada masa intraabdominal. Jadi pada saat datang hemodinamik tidak stabil, vasopresor sampai 0,5 mikro, hiperkarbia, PCO2-nya bisa sampai 80-an. Lalu kita start inhalasi sedasi pada hari pertama karena pasien ARDS gelisah gitu ya dan tensi drop, akhirnya kita coba pakai sevofluran di hari pertama. Responnya cukup baik sebenarnya setelah pakai sevofluran dia tenang, lalu dilakukan bronkoskopi bagus, tapi pada hari setelah bronkoskopi tetap saja CO2-nya masih tinggi walaupun oksigenasinya membaik gitu ya. Ternyata problemnya ada di ventilator dan akhirnya ventilatornya ditukar. Nah, kebetulan saat itu kita tidak bisa melanjutkan sedasi inhalasi karena konektornya bermasalah gitu. Jadi pasien ini masih dirawat sampai sekarang hari ke-8. Jadi saya mau menajamkan bahwa ini adalah pasien dengan complicated intraabdominal infection dengan ARDS gitu ya. Jadi kita bisa pakai kasusnya. Jadi dari 4 kasus ini ada pasien encephalitis tadi, pasien dengan ARDS, pneumonia, stroke, ada pasien dengan stroke dengan hemodinamik tidak stabil dengan multi organ dysfunction modalnya sehingga kita perlu sedasi, kita mencari alternatif sedasi lain yaitu inhalasi supaya organnya ini bebannya bisa kita kurangi. Dan yang keempat pasien peritonitis dengan septic shock juga dan ARDS juga pada saat masuk ke rumah sakit kami. Nah, jadi potensi benefit atau keuntungan dari sedasi inhalasi ini banyak ya, short and predictable, on and offsetnya, lalu organ independent, terus long experience dengan less opioid ya, terus adverse event-nya lebih sedikit dan mungkin kita bisa lebih bisa dipredik gitu ya. Lalu konsentrasi measurement-nya sebenarnya bisa kalau kita punya alat untuk mendeteksi kadar gas gitu ya. Nah, semua itu akan menambah keuntungan secara outcome pasien ICU itu dengan lama ventilasi mekanika lebih singkat, sehingga lama rawatnya lebih singkat, dan lama ICU-nya lebih singkat, dan lama rawat rumah sakit lebih singkat, dan diharapkan akan juga menurunkan cost dari total cost perawatan pasien-pasien ICU. Nah, sebagai konklusi, jadi pilihan teknik untuk sedasi, lalu melakukan monitoring, obatnya apa, itu menjadi kunci sebenarnya bagaimana kita bisa memanage nyeri, agitasi, dan delirium pada pasien-pasien sakit kritis dengan patient center, artinya pasien yang menjadi senternya, kita menyesuaikan sebenarnya dia perlunya apa yang paling tepat untuk dia. Lalu dengan demikian, inhalasi sedasi sebenarnya menjadi alternatif yang sangat baik gitu, karena pasien-pasien ICU tadi bahwa mereka itu lebih banyak yang organ dysfunction, lebih banyak yang
hal-hal yang bisa menambah beban kalau kita menggunakan agent-agent intravena gitu. Jadi mudah-mudahan inhalasi sedasi ini bisa menjadi pilihan kita di ICU untuk patient safety yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Vera untuk penjelasannya. Ini benar-benar lengkap banget. Saya sampai nggak berani nih nyetopinnya karena lengkap banget dan penjelasannya Kelamaan ya. detail banget. Detail banget, Dok. Jadi kita benar-benar yang clear banget jadinya tentang inhalasi sedasi ini. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang mau bertanya bisa langsung aja melalui chat, live chatnya, atau mungkin bisa juga langsung dinyalain aja kameranya, bisa langsung bertanya dengan Dokter Vera. Kami persilakan untuk 3 orang penanya. Pertama. Kalau belum ada, saya mau jawab ini, Dr. Basuki Rahmat ya. Silakan. Bertanya tentang apakah perlu melaporkan komite medik sebelum memulai penggunaan pertama kali di ICU. Oke, terima kasih dok. Jadi untuk sebenarnya teknik ini itu adalah sama saja seperti kita menggunakan teknik obat yang lain. Jadi menurut saya sih tidak perlu sebenarnya dilaporkan ke komite medik, walaupun jadi artinya tidak harus approval komite medik karena ini kan suatu teknik yang sudah established gitu ya. Jadi bukan yang coba-coba gitu ya, kecuali kita melakukan penelitian yang belum ada evidence-nya. Itu memang harusnya bukan komite medik justru, tapi komite etik dari rumah sakit dan direktur juga harus mengetahui bahwa kita melakukan suatu penelitian atau suatu manajemen pasien yang tidak standar gitu. Nah, itu patutnya memang dilaporkan ke komite etik dan ke direksi gitu ya. Nanti biasanya akan diarahkan untuk melakukan penelitian gitu ya, clinical trial yang perlu dibuat proposalnya, dikaji etiknya, teknik rencana-rencana yang akan dilakukan, lalu kalau terjadi apa efek samping segala macam itu harus sudah bisa diketahui sebelumnya dan bagaimana memanagenya. Nah, tapi kalau penggunaan sedasi inhalasi ini kan sesuatu yang sudah established dan hasilnya pun sebenarnya sudah recognize sebenarnya ya, cuma karena di Indonesia saja belum banyak yang pakai. Tapi kalau di Eropa mereka sudah pakai lama gitu ya. Jadi mestinya sih nggak perlu. Tapi boleh saja dokter memberikan sounding ke manajemen, itu boleh-boleh saja gitu. Terus yang kedua mungkin terkait dengan patient safety, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pelatihan, terutama kepada perawat ICU, karena kan kita tahu perawat ICU ini tidak terbiasa menggunakan inhalasi sedasi, sehingga harus benar-benar diajarkan supaya tetap safety, karena sebenarnya dia safety, tapi kalau si perawat ini nggak ngerti caranya kan jadi bisa harmful juga mungkin ya, walaupun sebenarnya device-nya itu dibuat se-safety mungkin, sehingga kayak nggak mungkin gitu nyuntikin sevofluran ke intravena misalnya gitu, udah dibuat device ini cukup aman gitu sehingga tidak mudah melakukan ketololan gitu atau keawaman itu bisa lebih maksudnya bisa terjaga sebenarnya. Jadi tapi nggak apa-apa, dokter mesti tetap ajarin bagaimana memonitornya misalnya, walaupun dia hipotensinya nggak berat kan, tapi tetap kita harus ajarkan mereka untuk mengakses misalnya pakai RAS scale misalnya ya, atau SAS gitu. Apa yang dokter mau pakai deh. Jadi disampaikan kalau pasiennya nggak bisa dibangunin dalam ya turunin cc-nya misalnya kayak gitu. Jadi mesti ada pengenalan dan juga pelatihan mungkin untuk monitoring pada perawat-perawat terutama ya. Mungkin itu. Ya, Dokter Basuki, gimana ada tanggapan? Saya rasa mungkin sudah terjawab untuk pertanyaannya dan lengkap sekali ya. Oh ya, saya ada pertanyaan masuk juga dok, langsung ke WhatsApp nih dok, dari Dokter Agung. Kira-kira ini untuk inhalasi sedasi ini bisa diberikan juga nggak ya dok untuk pasien anak? Oke, ini Dokter Agung Bintarto ya. Iya, Ini banyak betul. dokter saya ya di sini. Hai. banyak CS-nya dok. Kalian keluarkan wajahnya. Oke, jadi untuk Dokter Agung terima kasih. Jadi untuk pediatrik
itu beberapa papernya tuh ada dok, jadi bisa dipakai. Toh kita kan kalau membius juga menggunakan sevofluran kan untuk pediatrik. Jadi sebenarnya bisa, cuma saya belum pernah pakai karena saya nggak pegang IC pediatrik gitu. Tapi papernya itu ada untuk pediatrik gitu. Iya, berarti. Oh ya, Dokter Agung baru masuk lagi nih kayaknya tadi ke kick. Ya, Dokter Agung barusan disampaikan Dokter V bisa untuk pediatrik ya dok ya, betul ya dok ya. Tapi untuk dosisnya sendiri dok gimana tuh dok? Apakah sama atau di OK Dosisnya gimana? kalau di OK sebenarnya sama, kita kan ngambilnya MAC ya, jadi maksudnya sama aja sebenarnya, cuma yang penting ya perlu sebenarnya monitoringnya gitu. Jadi Dokter Agung lebih pintar lah kalau urusan pediatrik. Iya. Jadi nanti Dokter Agung boleh searching dok, itu ada ini paper-papernya untuk pediatrik. Jadi pediatrik juga mereka berikan sevofluran untuk sedasi di ICU. Waktu banyak penelitian ini tuh tentang pasien COVID gitu ya. Jadi dokter bisa lihat COVID, terus ada lagi juga pasien-pasien yang menjalani ECMO gitu ya. Itu juga sedasinya banyak dipakai adalah saat COVID itu adalah ISO atau sevofluran. Oke. Tapi di antara ISO sama Sevo nih dok, selama dokter V pakai juga nih, lebih preferable mana nih dok untuk sedasi inhalasi dok? Oke, tergantung kasusnya sebenarnya karena dua-duanya itu Sevo kan kita tahu kalau untuk bius pasti kita akan lebih prefer Sevo karena Sevo tuh cepat banget tidurnya, cepat banget bangunnya. Kalau di ICU kan nggak segitu cepatnya yang kita butuh sebenarnya. Jadi ya sebenarnya beberapa 10 menit tadi isofluran ya oke lah 10 menit di ICU kita tinggal bentar nengok pasien sebelah udah 10 menit aja gitu kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan sih menurut saya. Dan Sevo itu lebih mahal tentunya kita tahu cc-nya lebih mahal. Jadi ya sebenarnya tergantung kalau misalnya itu ada masalah brain mungkin isofluran menjadi lebih pilihan karena beberapa literatur walaupun bukan pada sedasi ICU ya, pada dosis yang lebih tinggi penggunaan sevofluran, isofluran untuk dosis yang lebih tinggi itu dikatakan bahwa intrakranial itu meningkat lebih tinggi pada penggunaan sevo gitu. Tapi kita kan di ICU menggunakan 3 sampai 7 cc itu untuk isofluran tuh 2 sampai 5 cc pada isofluran atau 7 cc jadi sebenarnya dia margin of safety-nya cukup aman. Jadi kalau untuk ISO itu ternyata kalau kita pakai misalnya 2 cc itu adalah 0,2 volume persen. 7 cc itu 0,7 volume persen. Sementara kalau Sevo itu kita pakai kan 3 sampai 7 ya, Mbak. Lebih tinggi lah Sevo itu kita pakai. Itu juga volume persennya walaupun tidak hampir sama dengan kalau isofluran tuh lebih gampang ingatnya. Misalnya kita jalanin 2 cc itu kira-kira 0,2 volume persen. Kalau Sevo itu kalau nggak salah lebih tinggi sedikit 0,2 bisa kita jalan 2 cc itu kalau nggak salah 0,3 atau 0,4 volume persen gitu. Jadi yang kita pakai itu kecil banget padahal kalau di OK kan kita pakai bisa sampai kalau isofluran bisa 1,6 ya volume persen gitu. Sementara Sevo tuh bisa sampai 2,5 kalau kita induksi malah 8 cc 8 volume persen tinggi banget sementara sedasi di ICU itu sangat kecil 0,3 0,8 gitu. Jadi insya Allah aman untuk hemodinamik juga tidak seperti kalau di OK kita gedein gas terus dia langsung drop. Nah kan kita tahu bahwa kalau tensinya drop kita kecilin gasnya efeknya langsung cepat balik gitu. Jadi kira-kira itulah keuntungannya sebenarnya kalau kita anestesi kita lebih pede sebenarnya menggunakan gas anestetik ini karena kita tahu efeknya selama kita di kamar operasi dengan dosis yang sebenarnya jauh lebih besar gitu. Mungkin itu, makasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya, silakan dokter. Saya boleh nyambung, terima kasih Dokter Vea, Dokter Mutia. Ya. Mohon maaf, saya lagi nyarikan kembung tadi. Enggak, sorry. Dapat. Jadi belum ini. Maksudnya kamu lagi di restoran Padang. Enggak, belum buka. Iya. Sebenarnya menarik sekali nih ya. Terus terang saya juga belum lihat alatnya seperti apa gitu ya. Jadi belum browsing juga. Ya paling sih tadi baca sedikit yang tentang pediatrik itu. Ini menarik juga.
karena ada kebutuhan juga. Nah, jadi yang untuk misalnya pada pasien yang butuh, kadang-kadang ada butuh knockdown, nah seperti itu kan. Nah, sebetulnya istilah knockdown itu kan sebetulnya pengennya pasiennya tidur tenang aja. Nah, gimana inhalasi ini dibandingkan dengan misalnya intravena, tapi dia berkaitan dengan misalnya pergerakan pasiennya gitu ya, gerak pasiennya sehingga kebutuhan untuk merelaksan itu sampai tidak diperkecil gitu, untuk kebutuhan untuk relaksan diperkecil, itu satu. Terus yang kedua, untuk karena saya juga belum ini alatnya ya, itu apakah kalau misalnya di ICU itu butuh ventilator khusus atau ini tuh tambahan gitu atau bagaimana? Terus apakah kita bisa menggunakannya pakai misalnya flow yang lebih rendah atau memang flow-nya jadi tetap seperti besar seperti pada ventilator. Jadi ventilator ICU gitu, bukan ventilator di OK gitu. Bagaimana kalau misalnya kita pakai seperti ventilator di OK itu bagaimana? Mungkin itu sih, sama satu lagi, jadi total case-nya sudah berapa ya, Dr. Fea ya di Fatmawati itu? Makasih udah lumayan bervariasi sih tadi ya. Ya. Terima kasih Dr. Agung. Ini pertanyaannya berondong nih. Oke, tentang relaksan penelitiannya udah ada. Jadi kebutuhan relaksan itu jauh lebih kecil pada penggunaan sedasi yang menggunakan inhalasi dibandingkan menggunakan intravena. Karena kita tahu inhalasi itu sebenarnya dengan sedasi itu dosisnya itu dosis sedasi, benar-benar sedasi ya. Jadi kalau kita mau bikin dia seperti di OKA yang nggak gerak ya kita sebenarnya tinggal naikin aja cc-nya. Jadi dia tuh alatnya itu adalah ada namanya device-nya tuh namanya ACD, Anesthetic Converting Device. Jadi dia nanti disambungkan ke siring pump. Nah, ada alat siring di dalamnya adalah isofluran atau sevofluran yang cair itu. Nah, akan disambungkan ke alat itu dan kita atur cc-nya itu dari siring injektornya itu. Jadi misalnya kita bolus dulu priming misalnya 1,2 cc. Nah, itu keisi. Nah, priming tuh habis itu udah bisa kita jalan 3 cc per jam gitu ya. Nah, nanti cairan itu akan masuk ke ACD ini. Nah, di situ ada reflektor, ada humidifier, segala macam di alat kecil itu tuh sebenarnya udah cukup. Jadi di kecil kelihatannya kayak sederhana, mungkin bisa ditampilin Mbak Muti ya. Nah, alat ini seperti ini sederhana sekali. Jadi nanti disambungkan ke Y-piece. Pokoknya sebelum Y-piece-nya ventilator, jadi ditaruh di ujung. Nih Y-piece, terus ventilator alatnya baru cup gitu. Nah, nanti dari siring pump ini akan mengalirlah si isofluran agentnya ya, isofluran atau sevofluran yang akan dikonvert oleh alat ini. Alatnya tuh jadi mekanik, bukan heat atau bisa panas atau apa enggak, dia jadi memang alatnya nanti dijelaskan sama Mbak Muti lebih jelas ininya apa namanya materialnya ya. Jadi material itu bisa namanya reflektor itu bisa merubah cairan anesthetic agent ini dengan flow ventilasi mekanik itu bisa dibawa partikelnya menjadi inhalasi agent, berubah menjadi inhalasi gitu. Jadi itu yang cara kerjanya. Jadi sederhana banget. Nanti mungkin lebih dalam Mbak Muti akan ceritakan. Nah, itu jadi misalnya kalau kita mau naikin dosisnya kita tinggal naikin cc-nya aja. Nah, tadi bisa isofluran, kita jalan misalnya 2 cc per jam atau 3 cc per jam itu kira-kira 0,2 sampai 0,3 volume persen. Gitu. Nah, kalau misalnya saya maunya nggak pakai relaksan, tapi saya mau dia nggak bergerak, ya udah kita naikin aja terasi misalnya 1 volume persen, masih gerak nggak? Biasanya sih 1 volume persen aja, misal 1. Saya pernah pakai tuh pada pasiennya susah disedasi, itu pasien RDS saya yang readmission stroke, itu sesek, demam, agitasi gitu ya, gelisah. Nah, itu cuma sekitar 10 cc-an, padahal rekomendasinya itu kan 3 sampai 7. Saya itu pakai 10 cc. Itu
tenang. Itu saya nggak pakai relaksan. Jadi cuma relaksan sekali aja pada saat saya mau kontrol karena saturasinya turun dan saya mau lung recruit manuver. Jadi relaksan masuknya saat itu aja. Saya masukin relaksan, saya recruit, habis itu isoflurane jalan gitu sambil gitu. Kira-kira 10 cc waktu itu 3 harian baru kita turun-turunin. Gitu Dokter Agung. Jadi memang agak saya juga awal-awal pakai itu kayak aduh ini karena kita biasa volume persen kan makanya. Nah, ini harus cc. Nah, converting itu kan agak susah. Nah, kalau misalnya Dokter Agung nanti bisa punya alat monitoringnya seperti mesin anestesi kita yang ada monitoring kadar gas. Nah, itu lebih keren lagi gitu. Sebenarnya bisa dimonitor pakai ada monitornya. Cuman kalau nggak ada bagaimana ya? Kalau nggak ada kita bisa pakai BIS, kalau punya BIS, kalau enggak ya kita pakai skala itu aja RASCOR atau SASCOR, pokoknya kita naikin turunin di range itu sampai kita bisa dapatkan level sedasi yang kita harapkan gitu. Mungkin itu ya. Makasih. Terima kasih dokter. Oh, satu lagi, kasusnya berapa katanya? Kasusnya di Fatmawati itu mungkin baru 4 kasus kali ya, 4. Tapi yang 2 itu saya pernah pakai pada luka bakar tapi itu udah jelek banget jadi sepsisnya nggak teratasi, kayaknya baru pasang kali ya, sudah nggak selamat lah pasiennya. Satu nyobain pada pasien itu pertama kali saya coba pada pasien yang sedasi post op kalau nggak salah itu ya udah nggak sampai 24 jam karena pasiennya mau kita bangunin. Jadi memang sarannya kan yang banyak sharing tentang ini kan Dr. Kirstin yang dari Jerman ya, beliau udah bilang beliau anestesiologis juga, dia bilang baiknya pilih case-case yang simpel dulu kalau memang kita takut dan belum, maksudnya harus adjust dulu dengan mengenalilah ini sebenarnya seperti apa sih inhalasi sedasi ini, pakai carilah kasus-kasus yang sederhana dulu gitu. Nanti kalau misalnya sudah oke, ya udah, nah dicoba di yang berat. Tapi kalau saya pikirnya kan kalau kasusnya ringan, pagu BPJS-nya kan kecil ya. Jadi sebenarnya alat ini nggak terlalu murah gitu. Jadi saya nggak banyak pakai untuk yang untuk yang kasus-kasus yang sederhana. Tapi saya langsung pakai pada kasus yang berat sih alhamdulillah ya dengan bimbingan Allah ya semuanya bisa lah karena akhirnya gini ya karena kita anestesi lebih gampang adjust-nya gitu. Jadi kasus hubungnya baru 4 di Fatmawati, 3 di rumah sakit swasta. Mungkin itu Dok. Ya, atas izin Allah ya Dok ya, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Vera dan Dokter Agung. Mungkin tadi saya bantu tambahkan sedikit ya Dok untuk terkait ventilator Dokter Agung untuk si Sedaconda ini kan kita ada scavenging sistemnya Dok. Jadi dia akan terkoneksi langsung pada exhaust si ventilatornya. Nah sejauh ini setelah beberapa instansi yang kita datangi dan beberapa ventilator yang sudah kita cocokkan, alhamdulillah sih mayoritas hampir semua ventilator kompatibel dengan scavenging system kita. Jadi nggak perlu khawatir. Paling yang terakhir itu yang Hamilton yang tipe terbaru tuh yang kita lupa tipenya apa, tapi yang series terbaru, nah itu belum cocok konektornya. Tapi so far semuanya aman Dok, bisa kompatibel dengan Sedaconda. Gitu. Mungkin nambahin ini Muti sedikit, nanti orang kita akan datang menghubungin Dokter Agung langsung di rumah sakit untuk memperkenalkan alat ini. Itu terima kasih. Ya, itu bagi dokter yang perlu sekiranya kita datangi untuk kita kenalkan lebih dekat ya dengan Sedaconda ini, dengan ACD ini. Tadi kan sudah disampaikan lengkap sekali dengan Dokter Vera benefitnya dan juga impact-nya seperti apa, dan alhamdulillah sudah jelas banget bahwa Sedaconda inhalasi sedasi ini bisa dijadikan alternatif yang sangat menjanjikan untuk sedasi. Nah, mungkin terakhir dokter, karena memang waktunya juga sudah mundur, jadi gak enak nih takut udah pada mau siap-siap praktek lagi. Kita terakhir Dok, apakah sedasi inhalasi ini lebih harmless dibanding intravena? Ini Mbak Muti yang nanya apa pertanyaan titipan? Pertanyaan dari kita Dok. Oh, oke.
Eh, sebenarnya segala sesuatu itu kan tergantung. Kalau guru saya tuh Dr. Jus ada nggak? Dr. Jus bilang secanggih apapun mesin, the machine has no brain. Jadi mau secanggih apapun dia nggak punya otak, yang punya otak kan kita si operatornya. Jadi sebenarnya kalau kita menguasai cara kerjanya, kita menguasai agentnya, ya insya Allah sih itu harmless gitu. Nah, itu dari segi kita sebagai penggunanya. Tapi kalau segi pasien tentunya agent inhalasi ini jauh lebih safety sebenarnya untuk pasien-pasien sakit kritis yang kita tahu pasien-pasien ini punya berbagai multi organ dysfunction yang sepatutnya kita tidak menambah beban terhadap organ itu dengan penambahan obat-obat yang tujuannya sebenarnya buat kita memberikan sedasi supaya dia tenang, supaya kita bisa kerja lebih baik, misalnya seperti itu. Nah, agent inhalasi ini menjadi alternatif karena dia tadi tidak organ dependent. Dia independen, dia masuknya lewat paru dan kebetulan kita memang di ICU kerja memang pakai ventilator, jadi sangat dimungkinkan kita menggunakan inhalasi agent ini sehingga pasien-pasien itu tidak perlu kita berikan obat-obat yang menambah beban di sistemiknya, di sirkulasinya ya gitu. Jadi kita kasih di paru, di jalan nafas, dia kerja di otak, pasiennya tidur, nanti keluarnya juga lewat paru. Jadi itu lebih baik kan, sepertinya enggak? Ya, ya jadi organ dependent dan dia titrasinya lebih predictable, efeknya itu lebih bisa kita predik lah, seperti kalau kita bius di OK kan teman-teman anestesi tuh bius pasien sadar tidur dalam sampai mendekati koma, habis itu matiin gasnya bangun kan gitu. Maksudnya kita selama ini santai-santai aja gitu kan. Aman lah kita bilang gas anestesi itu aman. Nah, seperti itu pula gas anestesi di ICU. Baik, terima kasih banyak Dokter Vera untuk penjelasan dan jawabannya. Terima kasih banyak. Mungkin sudah bisa ditutup saja lah ya Dok ya? Sudah selesai, baik. Atau ada closing statement yang mau disampaikan Dok? Apa sudah cukup? Kayaknya udah ya. Jadi prinsipnya pesannya adalah bahwa ini inhalasi sedasi ini adalah obat yang kita sebenarnya sudah kuasai. Kita tinggal merubah shifting paradigm. Jadi merubah paradigma gas ini yang biasanya di anestetik mesin dan kita menggunakannya pakai ring volume persen, kita switch ke device yang disebut dengan ACD dan kita caranya dengan sharing pump. Yang sebenarnya sharing pump ini sangat dekat dengan perawat ICU. Jadi perawat ICU sebenarnya untuk sharing pumpnya sendiri nggak ada masalah. Tapi menilai efeknya, bagaimana agent ini bahayanya, misalnya kontaminasi segala macam, itu saja yang perlu diedukasi perawat-perawat kita. Jadi kalau perawatnya juga pede, insya Allah sih lebih aman, maksudnya lebih mudah buat kita anestesi yang menjadi intensivis untuk menggunakan agent ini di ICU. Mungkin itu, mudah-mudahan benefitnya bisa lebih banyak didapatkan oleh pasien-pasien kita dan mudah-mudahan sih saya belum hitung total cost, tapi kalau bisa kita bisa kayak pasien saya yang tadinya perlu beberapa anti IV sedatif dan dia dengan organ dysfunction yang berat, maka inhalasi itu sangat membantu gitu. Menurut saya sih harusnya kalau itu tahu total hitung-hitungannya mungkin jadi sebenarnya lebih less cost-nya itu lebih kecil dibandingkan kalau pasien ini tersedasi dalam, habis itu tensi drop, habis itu ginjalnya bermasalah, heparnya bermasalah, terus dia ada gangguan metabolisme lipid, akhirnya trigliseridnya naik kayak gitu. Jadi lebih banyak blundernya gitu dibandingkan kita menggunakan gas yang tidak mengintervensi ke sirkulasi. Mungkin itu. Semangat dan ya saya sih siap juga kalau misalnya teman-teman saya ini banyak guru-guru saya juga nih kayaknya ada Dokter Disbima ya, Disbima, Dokter siapa lagi, Dokter Alvan, ya Dokter Ian, ya teman-teman saya. Jadi kalau misalnya mau diskusi sih saya terbuka.
gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Vera. Mungkin bisa langsung saya tutup juga. Sudah disampaikan juga closing statement-nya dari Dr. Veranya langsung. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semoga bisa jadi amaliah untuk kita semua, termasuk Dr. Vera juga sudah bersedia untuk berbagi ilmunya juga di sini. Terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, ketidaksempurnaan hanya dari Mutia Karina, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izinnya. Terima kasih Terima Papon, kasih Dr. Vera. Agung Terima semua. kasih Dokter Vera, makasih banyak. Terima kasih dokter semuanya.
you.